datang di Ujar Unpam Mengajar. Saya Umi Herunisa, dosen Prodi Sistem Informasi. Hari ini kita akan membahas tentang model prediksi. Materi ini penting karena mahasiswa akan mampu menjelaskan konsep dan pentingnya arsitektur data, mengidentifikasi komponen utamanya, serta memahami tahapan, implementasi, dan manfaat arsitektur data dan arsitektur data analitis atau ADA dalam mendukung integrasi, analisis, dan visualisasi data untuk pengambilan keputusan bisnis yang cerdas. Yuk, simak sampai akhir ya. Setelah mengikuti video ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan konsep dan pentingnya arsitektur data, mengidentifikasi komponen utamanya, serta memahami tahapan implementasi dan manfaat arsitektur data dan arsitektur data analitis atau ADA dalam mendukung integrasi, analisis, dan visualisasi data untuk mengambil keputusan bisnis yang cerdas. Komponen utama arsitektur data adalah konsep kritis dalam dunia teknologi informasi yang berfokus pada desain, organisasi, dan pengelolaan data di dalam suatu organisasi atau sistem. Arsitek data bertindak sebagai kerangka kerja yang merencanakan bagaimana data disimpan, diakses, dan dikelola untuk mencapai tujuan bisnis dan teknis. Pengelolaan data dari sumber hingga keamanan. Yang pertama ada sumber data. Data berasal dari sistem internal organisasi dan sumber eksternal seperti sensor, media sosial, dan pasar. Yang kedua ada proses data. Pengelolaan data mencangkup pembersihan, penggabungan, pemformatan, dan analisis. Yang ketiga, pengaksesan data. Pengaksesan data diakses melalui antarmuka aplikasi, API, atau protokol lainnya. Yang keempat, penyimpanan data, disimpan di basis data tradisional, sistem berbasis awan, atau sistem terdistribusi secara aman dan efisien. Yang kelima, ada keamanan data, melindungi data dengan enkripsi, izin akses, dan praktik keamanan lainnya. Pentingnya arsitektur data. Yang pertama ada kualitas keputusan bisnis. Data akurat dan konsisten mendukung keputusan bisnis yang tepat. Yang berikutnya ada efisien operasional. Akses data cepat meninggalkan produktivitas dan efisien. Yang berikutnya ada inovasi teknologi, mendukung adopsi teknologi baru seperti AI, IoT, dan analitik lanjutan. Kemudian ada kepatuhan dan keamanan, memastikan kepatuhan regulasi dan melindungi data dari ancaman. Kemudian ada pengalaman pengguna, yaitu akses mudah ke data, relevan, meningkatkan pengalaman pengguna. Menerapkan arsitektur data yang sukses. Yang pertama ada pemahaman kebutuhan, identifikasi kebutuhan bisnis dan teknis, desain dan perancangan. Desain dan perancangan, perancang struktur data, pemodelan, dan integrasi. Yang ketiga implementasi pembangunan infrastruktur. Membangun infrastruktur basis data dan sistem pendukung. Kemudian yang keempat, pengujian, memastikan arsitektur berjalan sesuai kebutuhan. Yang kelima, pemeliharaan, memantau dan menyesuaikan arsitektur sesuai dengan kebutuhannya. Arsitektur data analitis atau ADA, kerangka kerja strategi untuk mengelola, menganalisis, dan menghasilkan wawasan berharga dari data. ADA mengintegrasikan teknologi infrastruktur dan proses untuk mendukung pengumpulan, pembersihan, transformasi, analisis, dan penyajian data secara efektif. Dengan membantu organisasi memahami potensi data, ADA mendorong pengembalian putusan
berbasis wawasan dan memberikan keunggulan kompetitif di era yang didominasi data. Komponen utama arsitektur data analitis, proses ada pengumpulan data dari sumber data internal dan eksternal, kemudian pemrosesan, pembersihan, transformasi, dan pemodelan data. Yang berikutnya ada penyimpanan basis data yang aman dan efisien. Kemudian analisis, mengidentifikasi pola dan wawasan berharga. Yang berikutnya ada visualisasi penyajian hasil dalam grafik dan dashboard. Kemudian pengambilan keputusan mendukung keputusan berbasis data. Manfaat ada arsitektur data analitis yaitu keputusan lebih baik dan cerdas, memahami pelanggan dengan mendalam, optimisasi operasional dan prediksi tren. Kemudian ada inovasi produk sesuai kebutuhan pasar. Kemudian ada langkah implementasi ada, tentukan tujuan bisnis. Berikutnya ada rancang arsitektur sesuai kebutuhan, lakukan pemrosesan, analisis, dan interpretasi data. Kemudian ada sajikan hasil dalam visual yang informatif. Review and validate the statement. Yang pertama itu ada skema integrasi, mengaktifkan proses integrasi data atau DI perusahaan. Yang kedua ada skema distribusi data, mengaktifkan proses integrasi data atau DI perusahaan. Catatan, meskipun EDW adalah sumber data terintegrasi, tidak semua data analitik tersedia di dalamnya. Data dapat diakses baik dari EDW maupun langsung dari sumbernya. Bab ini membahas bagaimana data terintegrasi dirancang, diproses, dan diakses melalui arsitektur informasi dan teknologi yang mendukung analitik. Kemudian ada sumber BI. Pada masa awal data warehouse ada anggapan bahwa laporan dan analisis BI hanya boleh bersumber dari lingkungan data warehouse atau PRT. Namun hal ini tidak praktis karena sulit bagi lingkungan BI untuk memenuhi semua kebutuhan data bisnis. Dan sebagian besar pelaporan operasional dapat dilakukan langsung dari sistem operasional jika data yang diperlukan tersedia. Untuk mengatasi ini, alat BI sering kali perlu mengakses sistem operasional secara langsung dan teknologi virtualisasi data, mempermudah serta meningkatkan transparansi akses data. Oleh karena itu, tim TI bertugas mengelola analisis baik dari data warehouse maupun langsung dari sistem operasional. Alur kerja integrasi data dalam era data, kemampuan mengintegrasi data dari berbagai sumber menjadi kunci untuk menghasilkan informasi yang berharga dan terpadu. Alur kerja ini mencangkup konsolidasi data untuk gambaran lengkap, menghilangkan redundansi untuk mengurangi duplikasi, pengambilan keputusan yang lebih baik, efisien operasional melalui penghematan waktu, dan pemahaman pelanggan yang lebih mendalam. Langkah-langkah utamanya meliputi identifikasi kebutuhan bisnis, evaluasi sumber data, pemetaan, transformasi, integrasi data, uji validasi, serta menyajikan visual. Manfaat mencakup keputusan lebih akurat, efisiensi, pemahaman pola, kolaborasi, dan inovasi produk. Dengan arsitektur data yang konsisten, alur kerja ini mendukung analisis bisnis dan pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Alur kerja integrasi data diubah menjadi informasi melalui proses DI sebagai berikut. Yang pertama ada pengumpulan data, yang kedua mengintegrasikan dan mentransformasikan data menggunakan aturan bisnis dan konversi teknis. Yang berikutnya ada simpan di berbagai penyimpanan data, kemudian ada juga menyediakan bagi pengguna bisnis dan alat DI. Terus
Yang berikutnya ada analogi. Proses ini adalah aliran material produk konsumsi dari pemasok atau SOR ke pabrik atau DI ke gudang atau DW, dan terakhir ke toko retail atau aplikasi BI. Tempat konsumen membelinya analisa bisnis. Bagian berikut secara bertahap menjelaskan secara lebih rinci berbagai penyimpanan data. Alur kerja integrasi data hub and spoke. Arsitektur hub and spoke klasik adalah dasar alur kerja integrasi data, di mana Enterprise Data Warehouse atau EDW mengumpulkan data dari sumber operasional atau SOR dan menyalurkan ke data mart untuk akses bisnis melalui BI. Proses utama meliputi persiapan data di SOR hingga menjadi informasi standar atau SOI di DW yang kemudian diwaralabakan melalui pemfilteran agregasi dan transformasi menjadi SOA untuk konsumsi BI. Dengan konektivitas berbasis data modern dan API pada aplikasi ERP menghubungkan, mengekstrak, dan mengintegrasi data menjadi lebih mudah, didukung alat DI yang memanfaatkan pemrosesan paralel dan penggunaan memori. Meski pementasan data fisik tampak tidak diperlukan, area pementasan tetap menjadi praktik terbaik untuk mendukung EDW dan memenuhi kebutuhan akses data di seluruh alur kerja DI. Tadi kita sudah membahas bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan pentingnya arsitektur data, mengidentifikasi komponen utamanya, serta memahami tahapan implementasi dan manfaat arsitektur data, dan arsitektur data analitis atau ADA dalam mendukung integrasi, analisis, dan visualisasi data untuk pengambilan keputusan bisnis yang cerdas. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.